Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Baik semua? Baik, oke. Yang di rumah juga yang menonton lewat live IG, semuanya semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang kami hormati para pustakawan Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tim Pedak Buku yang hari ini sudah hadir. Yang kami hormati narasumber kita hari ini Bu Uwi Ardhaninggar Luhtitianti MA serta seluruh peserta Pedak Buku series kedua yang berbahagia. Selamat datang di acara Pedak Buku pada pagi hari ini, di mana hari ini kita akan membedah karya yang luar biasa. Teman-teman sudah tahu apa yang akan kita bedah bukunya hari ini? Betul sekali. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bedah buku Teori Sosiologi Ibnu Khaldun yang ditulis oleh Ibu Uwi, di mana kita akan diajak melihat bagaimana pemikiran sosiologi Muslim abad ke-14 ini yang ternyata masih sangat tajam dan relevan dalam membaca realitas sosial modern untuk saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Isia Egandriana selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai acara bedah buku, saya akan membacakan sedikit susunan acara yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kita akan melaksanakan pemaparan terkait buku teori sosiologi Ibnu Khaldun ini. Yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab. Teman-teman yang hadir di sini nanti kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Kita ada progres yang menarik yang di depan untuk pertanyaan terbaik. Untuk teman-teman yang ada di Instagram, kalau ada yang ingin bertanya bisa nanti menulis di kolom komentar seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Baik, untuk yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Uwi Ardhaninggar Luhtitianti MA. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora atau FISUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau aktif mengkaji ilmu sosial dan kali ini beliau mengemas pemikiran sosiologi Islam klasik agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Baik, terima kasih perkenalannya, mungkin langsung saja Ibu. Ya. Silakan. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi namanya? Mbak Eka. Mbak Eka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya senang sekali ya pada hari ini bisa berbagi buku saya yang sebetulnya ini terbitnya udah lama Mbak, udah 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2024 dan saya sangat berterima kasih kepada semua pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang pada kesempatan hari ini memberikan saya kesempatan untuk bisa memaparkan, mensosialisasikan mungkin ya, dan berbagi pengetahuan tentang buku yang saya tulis, Sosiologi Ibnu Khaldun ya. Ini mahasiswa ada yang bukan dari sosiologi? Semuanya sosiologi ya. Alhamdulillah. Oke. Buku ini sebetulnya merupakan salah satu bagian dari rasa apa ya, kayak kalau gelisah tuh terlalu ngoyo-woro ya mungkin sebagai bentuk dari ya mungkin kegelisahan itu tadi ya, karena Ibnu Khaldun itu kan sebenarnya banyak dikenal sebagai pemikir Islam yang besar ya, dan biasanya lebih banyak orang atau akademisi itu mengenal Ibnu Khaldun di jurusan peradaban Islam mungkin ya, sejarah ya, dan FUPI mungkin lebih banyak mengkaji sosiologi Ibnu Khaldun. Namun dalam konteks sosiologi ya, ilmu sosiologi itu masih jarang banget yang membahas
teori-teori sosiologi Ibnu Khaldun. Meskipun udah ada banyak ya buku-buku yang ditulis oleh beberapa profesor juga dari UIN Sunan Kalijaga terkait dengan sosiologi Islam Ibnu Khaldun ya, namun buku-buku itu lebih banyak membahas secara deskriptif pemikiran-pemikirannya Ibnu Khaldun ya. Jadi jarang yang kemudian membahasnya secara sistematik, bahkan secara teoritik ya. Maksudnya Ibnu Khaldun itu kan teorinya, pemikirannya sebetulnya kalau dalam ilmu sosiologi sudah bisa kita kategorisasikan sebagai sebuah teori ya, bukan lagi sebagai sebuah pemikiran kan begitu ya. Nah ini yang masih jarang kalau di Indonesia. Cuman kalau di luar negeri itu sudah sangat banyak ya. Misalnya kita bisa tahu ada Syed Farid Alatas ya, ini ilmuwan Khaldunian dari Malaysia ya. Beliau banyak sekali concern berbicara tentang teori sosiologi Ibnu Khaldun. Atau kalau dari Amerika ada James V. Spicard ya. Beliau itu sering menulis tentang teori-teori sosiologi perspektif non-western, perspektif non-eurocentris ya. Jadi beliau itu mengangkat teori-teori yang tidak muncul dari konteks sosial budaya di Amerika maupun di Eropa ya, tapi ada dari Amerika Latin, termasuk salah satu di antaranya adalah Ibnu Khaldun. Nah di Indonesia itu kan mayoritas masyarakat Muslim ya, sedangkan Ibnu Khaldun itu ilmunya berangkat dari masyarakat Muslim, konteksnya adalah Muslim. Nah itu malah jarang sekali yang mengangkat itu sebagai teori sosiologi ya. Kalau teman-teman dari sosiologi semuanya kan paham ya, buku teori sosiologi modern itu Ibnu Khaldun dibahas nggak di sana? Dibahas nggak di biografinya aja, dan itu hanya sedikit sekali dibahas. Padahal banyak ilmuwan Barat itu menganggap beliau itu sebagai bapak ilmu sosiologi modern ya, bukan lagi klasik, tetapi sudah modern. Nah ini yang kemudian membuat saya ya itu tertarik ya untuk kemudian menuliskan buku ini, pemikiran Ibnu Khaldun ini, tapi dalam bahasan yang lebih teoritis ya dan sosiologis tentunya ya. Nah saya juga dalam kesempatan kali ini ya saya ingin menyampaikan ya bahwa buku ini sepenuhnya didanai oleh Diktis ya. Waktu itu saya mengikuti program hibah buku ya tahun anggaran 2022 dan baru bisa terbit tahun 2024 seperti itu. Dan buku ini lebih banyak saya gunakan untuk mengajar di mata kuliah sosiologi Ibnu Khaldun ya di prodi saya sendiri. Gitu sih Mbak. Nah lalu apa sih sebenarnya yang diangkat dalam buku ini ya? Kalau secara normatif mungkin hampir sama ya dengan buku-buku yang lain, pemikirannya seperti apa, kemudian teorinya bagaimana ya. Namun dalam buku ini ya karena tuntutan dari Kemenak waktu itu harus sesuai dengan apa yang kita ajarkan ya. Jadi dalam daftar isi itu lebih banyak berbicara tentang teori siklus peradaban, kemudian interaksi antara masyarakat nomaden dan masyarakat menetap ya, masyarakat Badawah dan Hadoroh. Kemudian bagaimana interaksi di antara kedua masyarakat itu bisa membentuk cyclical conflicts ya, bahasanya di situ cyclical conflicts ya. Jadi konflik yang sifatnya itu mensiklus. Apa ya mensiklus itu? Konflik tapi berlangsung secara berpola dan dengan tanda-tanda tertentu biasanya nanti akan balik lagi ke tahapan-tahapan yang nanti akan kita bahas ya. Nah kemudian dalam buku ini ya saya lebih banyak berfokus pada idenya sosiologis Ibnu Khaldun itu tentang negara. Misalnya bagaimana suatu negara itu bisa muncul, bagaimana negara itu bisa bangkit, dan bagaimana kemudian negara itu mengalami konflik
berdinamika ya dengan berbagai macam problem yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana sebuah negara itu mengalami puncak peradaban, mengalami puncak kemajuan ya. Terus kemudian bagaimana negara itu bisa mengalami apa yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai the fall of dynasty ya. Jatuhnya sebuah peradaban. Nah sebetulnya Ibnu Khaldun itu nggak punya nama teori khusus ya untuk semua pemikiran-pemikirannya ini. Hanya saja beberapa teoritisi sosiolog dari luar itu yang kemudian membuat penamaan atas teorinya. Misalnya kalau teman-teman dari sejarah atau peradaban Islam biasanya itu akan lebih senang menyebut apa yang saya tulis di situ ya di slide ini sebagai siklus peradaban ya, atau ada juga yang mengatakan siklus sosial ya. Tapi kalau sosiologi ya itu sudah lebih definitif ya, the rise and fall of dynasty ya. Jatuh, bangkit dan jatuhnya sebuah dinasti. Dan dinasti ini karena ini dinasti ya, jadi kan konteksnya masyarakat zaman dulu banget gitu ya, masyarakat Arab. Bahkan Ibnu Khaldun itu membahas masyarakat-masyarakat yang waktu itu berkembang di zamannya Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana masyarakat Arab itu berdinamika, berkonflik ya, kemudian muncul Nabi Muhammad, kemudian bagaimana Muhammad membangun peradaban di Madinah ya, itu dibahas juga ya oleh Ibnu Khaldun. Nah, cuman dalam buku ini saya lebih concern ke kenegaraannya. Jadi dinasti ini di buku ini saya identikkan atau mungkin saya kontekskan ya dengan kehidupan kenegaraan atau kehidupan masyarakat modern seperti itu. Kemudian di buku ini juga menjelaskan apa yang sangat terkenal sekali dibahas oleh banyak orang ya. Ini sudah banyak sekali orang yang membahas, nggak hanya sosiologi ya, tapi juga mungkin dari bidang ilmu yang lain ya, kayak sejarah peradaban Islam, mungkin juga pemikiran Islam ya, filsafat dan pemikiran Islam. Apa namanya? Group feeling ya. Istilah Ibnu Khaldun namanya apa? Group feeling apa? Asabiyah atau asobiyah gitu ya. Saya bukan dari Islamic Studies ya, jadi saya nggak begitu paham pelafalan secara bahasa Arabnya itu bagaimana, tapi saya mengikuti Syekh Farid Alatas dan Speak Up dalam menuliskan istilah itu ya, asabiyah. Atau kalau dalam sosiologi seperti misalnya Franz Rosenthal yang dia menerjemahkan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu merefer atau merujukkan, mengidentikan asabiyah ini sebagai group feeling ya. Apa itu group feeling? Apa Dewa? Perasaan ya, perasaan segrup. Intinya gitu ya, perasaan bahwa kita memiliki kelompok ini ya. Solidaritas sosial seperti itu tidak. Jadi lebih kepada rasa gitu ya kan, feeling ya, feeling rasa memiliki suatu kelompok, sehingga karena rasa memiliki kelompok tersebut ya, misalnya saya adalah orang UIN ya, saya dosen UIN, group feeling saya adalah dosen UIN gitu ya, berarti UIN adalah rumah saya. Berarti saya harus banyak berkontribusi untuk UIN gitu. Berarti saya kalau ada sesuatu terjadi pada UIN, berarti saya sebagai anggotanya UIN harus melakukan sesuatu untuk bisa memajukan mungkin atau menyelesaikan ya berbagai macam problem misalnya yang ada dalam suatu kelompok. Rasa kepemilikan terhadap menjadi rasa di mana kita itu jadi bagian dari satu kelompok tersebut ya. Kalau konteksnya keagamaan ya, misalnya NU, Muhammadiyah ya, bisa juga seperti itu. Misalnya rasa memiliki terhadap NU, rasa memiliki terhadap, karena kita adalah Muhammadiyah, berarti kita ya kalau ada yang menjelekkan Muhammadiyah kita ya kita biasanya memiliki terhadap sebuah komunitas ya, betul ya, apapun itu ya, bisa kelompok keagamaan, bisa kelompok politik ya, bahkan partai politik bisa masuk ke dalam asabiyah ini ya, grup feeling ini ya, rasa memiliki terhadap
partai politik. Itu detailnya saya bahas di buku ya. Nanti saya bagikan bukunya ini, ceritanya terbatas, kalau beli biasanya harus nunggu dulu gitu ya. Cuman e-booknya juga dijual ya. Kayaknya di Shopee udah banyak ya, silakan aja diakses. Kemudian di buku ini ya saya juga membahas asabiyah, peran asabiyah ini dalam cyclical conflicts ya, dalam cyclical conflicts. Apa yang menyebabkan suatu kelompok itu bisa kuat, apa yang menyebabkan suatu kelompok itu bisa konflik, apa yang menyebabkan suatu kelompok itu bisa jatuh ya atau bisa hancur, itu Ibnu Khaldun memang sangat determinis sekali ya, sangat determinis itu maksudnya kalau terjadi apa-apa pada satu kelompok nih bahasa mudahnya ya, itu biasanya karena asabiyahnya gitu ya. Nah ini juga seperti itu. Jadi cyclical conflicts itu biasanya karena ada asabiyah di dalamnya ya. Apakah asabiyahnya kuat, apakah asabiyahnya melemah. Nah itu yang nanti menjadi penyebab jatuh dan bangunnya sebuah dinasti atau sebuah negara atau kelompok sosial ya, atau organisasi masyarakat. Nah seperti itu ya. Kemudian ini mungkin yang paling menarik ya, buat saya sendiri ini yang paling menarik ya, siklus peradaban ya. Kalau teman-teman sejarah dan peradaban Islam sering menyebutnya siklus peradaban. Kalau teman-teman sosiologi biasanya the rise and fall of dynasty ya, atau jatuh dan bangunnya sebuah dinasti. Kenapa ini menarik ya, dan ini banyak juga dibahas dalam berbagai macam buku dan artikel-artikel jurnal ya, sudah banyak sekali nih. Kalau kita cari di Google Scholar itu mungkin sudah banyak ribuan mungkin ya yang berbicara tentang siklus ini, teori ini, termasuk para sosiolog dari luar ya, sosiolog luar negeri di luar Indonesia itu juga udah banyak banget yang menerapkan, berusaha untuk mengkontekstualisasikan teorinya ini, teori the rise and fall of dynasty ini ke dalam berbagai macam kasus ya. Bisa itu negara ya, bisa juga sosiologi sejarah ya. Misalnya ada beberapa artikel yang membahas tentang dinasti Safavid ya, yang jatuh itu penyebabnya apa aja, itu pakai the rise and fall of dynasty. Ada juga ya di buku ini juga sudah saya contohkan ya, bagaimana teori ini diterapkan untuk membahas teknologi ya, kebangkitan teknologi dan apa yang menyebabkan apa mungkin kelemahan-kelemahan teknologi itu seperti apa, itu juga menggunakan ini, cuma nggak plek-plek ya. Nah secara umum ada 5 fase ya di buku itu, sudah saya jelaskan juga. Ada 5 fase bagaimana suatu kelompok atau suatu negara atau masyarakat itu bisa muncul, berkembang, dan kemudian hancur ya, atau melemah. Mungkin bukan hancur ya, melemah. Yang pertama adalah the strongest asabiyah defeat the weakly asabiyah. Maksudnya apa? Ibnu Khaldun menekankan bahwa suatu kelompok yang punya asabiyah atau group feeling yang kuat itu biasanya memiliki kecenderungan lebih bisa mengalahkan kelompok-kelompok ya, atau organisasi sosial atau masyarakat yang memiliki group feeling atau asabiyah yang lebih lemah ya. Jadi kalau Ibnu Khaldun persaingan ya, konflik di antara dua kelompok masyarakat atau dua kelompok organisasi ya, itu biasanya dilihat dari group feelingnya seperti apa, asabiyahnya seperti apa. Kalau kelompoknya itu asabiyahnya kuat, Ibnu Khaldun bilang kekuatan itu bisa membuat suatu kelompok memenangkan persaingan gitu. Jadi kalau misalnya kita dua perusahaan ya bersaing ya, misalnya dua perusahaan, perusahaannya siapa ya, perusahaannya Bu UI sama perusahaannya Mas Adit misalnya ya. Saya punya perusahaan teknologi Nokia, kemudian Mas Adit ternyata punya teknologi apa? Waduh ya Apple ya, ya Apple ya. Oke, karena misalnya nih ya, anak tim saya ya, tim saya itu mungkin tidak solid gitu ya.
hanya mencari uang, hanya mencari pekerjaan saja di sana. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan, misalnya bayarannya atau misalnya ada beberapa kelemahan-kelemahan yang lain, nanti tidak hanya asabiahnya aja ya. Kalau itu tidak, saya sebagai pemimpin perusahaan tidak bisa memuatkan group feeling itu ya, menyatukan seluruh anggota perusahaannya, tim saya ya, bisa jadi saya akan kalah dengan perusahaannya Mas Adit ya, Apple. Apalagi Adit sangat misalnya sangat apa ya Adit ya, inovatif sekali ya. Apple-nya dibikin apa ya, banyak platform atau banyak apa, harganya juga bersaing mungkin begitu ya, lebih canggih teknologinya dibandingkan Nokia. Ya dalam konteks hubungan ekonomi ya, kehidupan ekonomi, mungkin saya sebagai pemilik perusahaan Nokia akan kalah saing dengan perusahaan Apple. Begitu pula dengan sebuah negara ya. Kalau kita ngomongin jauh ya ke belakang ya, di masanya Ibnu Khaldun ya, the strongest Asabiyah defeat the weakly Asabiyah ini biasanya merujuk pada masyarakat nomaden ya. Masyarakat nomaden atau badawah dalam istilahnya Ibnu Khaldun itu punya kekuatan Asabiyah yang besar, kemudian mereka mampu mengalahkan dinasti yang Asabiyahnya lemah. Dan di situ ya, ketika mereka sudah mengalahkan dinasti tersebut, mereka akan membangun dinasti yang baru. Itu menjawab mengapa ya di masa akhir Khulafaur Rasyidin ya, umat Islam di Timur Tengah, mungkin di Arab Saudi ya, di masa tersebut itu banyak terpecah-pecah dalam banyak dinasti ya. Seperti itu. Kemudian fase yang kedua, the ruler became autokratik. Apa maksudnya ya? Pada masa ini ya, pemimpin itu sudah berusaha untuk membangun sistem pemerintahan yang baik ya. Kalau konteksnya perusahaan, konteksnya kelompok sosial, kelompok keagamaan ya, pemimpin kelompok keagamaan itu berusaha untuk membangun sistem kelompok itu supaya kuat gitu ya. Hanya saja ya, autokratik ya, autokratik itu maksudnya semuanya itu berpusat kepada dirinya ya. Kadang-kadang juga ya, ini memunculkan apa yang biasa kita kenal dengan diktator gitu ya, mungkin ya, otoriter gitu. Ibnu Khaldun bilang dalam kitab Muqaddimah, dia ini adalah pemimpin ya, pemimpin suatu negara atau pemimpin suatu kelompok. Dia juga mengambil bawahan yang berwatak jahat untuk dipercaya melakukan tugas-tugas penting. Padahal mereka yang dipercaya itu tidak mampu memikul beban tersebut dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi autokratik di sini, pemimpin suatu kelompok ya atau suatu masyarakat biasanya hanya akan memasang ya di sekitar dirinya itu orang-orang penting yang bagian dari kelompoknya. Biasanya begitu. Terus orang-orang yang punya loyalitas tinggi terhadap pemimpin tersebut. Nah ini kadang-kadang kelemahannya itu punya sisi kekuatan karena memperkuat asabiyah, tapi juga memiliki kelemahan karena apa? Karena si raja ini ya atau pemimpin kelompok ini cenderung ingin safe gitu ya, tidak ingin diganggu gugat oleh kelompok-kelompok yang lain. Karena kan dalam satu negara atau satu kelompok pasti ada kelompok lain yang enggak suka gitu ya. Itu kan dia lebih suka menunjuk orang-orang yang loyal kepada dirinya ya. Dan kadang-kadang kata Ibnu Khaldun ya, itu sering menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan ya. Kalau udah begitu gimana? Misalnya dia pejabat di dinasti ini ya, saya pakai dinasti ya, nggak pakai negara ya. Misalnya seorang pejabat di dinasti apa ya? Dinasti apa? Dinasti Konoha. Satu Genji ya, dia satu sebagai presiden Konoha. Ini bisa saya ya, Sasuke tak panggil di negara Konoha ya. Pemimpin kelompok menunjuk
seorang pejabat untuk urusan ekonomi itu jangan ekonomi ya, apa ya, pilih deh apa, kesehatan, ekonomi, ya misalnya ekonomi ya, tapi pejabat ini adalah seorang ustadz ya atau lulusan agama gitu ya, kira-kira bagaimana, apa yang terjadi kalau ekonomi diurusin oleh agamawan? Jadi ekonomi syariah ya. Jadi ekonomi syariah ya. Tapi tentu tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik ya. Betul. Tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Atau misalnya apa Mbak? Coba Mbak dicontohkan Mbak, saya nggak berani ngomong. Oke, mungkin bisa kebalikannya. Kebalikannya. Misalkan Menteri Agama diisi dengan beberapa pos lain yang tidak memiliki kapasitas. Oh iya, bisa seperti itu ya. Atau Kementerian Agama diisi oleh para ekonom, itu juga nggak tepat ya. Atau diisi politisi ya, semuanya politisi. Agamanya jadi politik ya, politik agama gitu ya. Atau ekonomi jadi agamanya juga jadi ekonomi banget ya. Jadinya komodifikasi ya. Kalau dalam sosiologi agamanya dikomodifikasi kan enggak ya? Ini contoh ya, contoh. Nah, situasi ini memang pada satu sisi memunculkan sisi yang bagus gitu ya, bukan situasi menunjuk pejabat yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya ya, tapi di fase kedua ini nanti akan menuju ke fase ketiga. Di fase ketiga itu negara sudah mulai makmur ya, jadi suatu masyarakat itu sudah mulai menemukan stabilitas ya. Biasanya stabilitas kelompok itu kalau enggak asabiyah itu ekonomi ya, material ya. Kalau ekonominya bagus biasanya lebih stabil, kalau asabiyahnya kuat itu juga biasanya kelompoknya lebih stabil. Begitu kata Ibnu Khaldun ya, karena di buku ini saya menjelaskan basis asabiyah itu adalah agama, ekonomi, dan kinship atau kekerabatan, ikatan darah ya. Jadi kemakmuran ekonomi mulai menjadi salah satu tanda di fase ketiga perkembangan suatu masyarakat ya. Namun asabiyahnya mulai melemah ya, dan kemudian terjadi konflik di dalamnya ya. Mungkin terjadi konflik of interest ya, Ibnu Khaldun menjelaskan seperti itu, antara satu politisi dengan politisi yang lain, antara pemimpin kelompok dengan anak buahnya ya, dengan para stafnya ya, dengan para pejabatnya. Banyak terjadi pengkhianatan juga mungkin ya, karena di masa tersebut dinasti itu sering mengalami fluktuasi ya. Ada aja gitu ya yang berusaha ingin menjatuhkan. Nah, karena kondisinya seperti itu ya, maka raja atau seorang pemimpin di dalam satu kelompok, dalam satu masyarakat, itu kemudian mengganti orang-orang yang ada di sekitarnya ini dengan asabiyah lain, dengan kelompok yang lain. Jadi kalau misalnya saya seorang presiden di negara mana? Ini online ya. Di negara, jangan konoha ya, negara kenapa Mbak? Coba Mbak. Jangan di negara mana? Filipina ya, negara A ya, negara X ya, negara Sasuke. Nah, kemudian saya merasa bahwa kok udah banyak banget ya yang mau menjatuhkan aku ya. Nah, pada akhirnya kemudian yang terjadi, saya tidak lagi memberikan tugas atau memberikan jabatan kepada orang-orang saya dari kelompok saya, tapi kelompok yang lain, bisa jadi pesaing gitu ya, bisa jadi sekutu dulu waktu masih bermusuhan gitu ya, kemudian karena ada konsensus politik tertentu atau ada kepentingan tertentu, maka diangkatlah pemimpin yang lainnya ya, para pejabat yang lain oleh si pemimpin tersebut dari luar kelompok. Nah, ini yang kemudian kata Ibnu Khaldun itu bisa menggerus asabiyah ya, asabiyah kelompoknya jadi berkurang ya, jadi melemah karena udah nggak lagi, sudah bukan dipimpin oleh sesama ideologinya misalnya, atau
sesama orang yang punya pemikiran yang sama atau kelompoknya yang sama ya, biasanya lebih solid ya Mbak kayak gitu ya. Tapi kalau suatu organisasi diisi bermacam-macam kelompok, biasanya itu konflik of interest-nya akan lebih besar dan itu melemahkan asabiah dalam suatu kelompok yang lebih besar. Misalnya kita di Indonesia ya, kan ada banyak sekali kelompok, ada banyak sekali agama, ada banyak sekali etnis. Ini kalau pengelolaan kelompok-kelompok ini, etnis ini tidak baik ya, saya pakai bahasa normatif aja ya, tidak baik ya, maka akan memunculkan banyak konflik antar etnis, antar agama, antar kepentingan ya, antar ideologi. Jadi peran pemimpin itu sangat penting banget ya dalam mengatur asabiah tersebut. Dan kemudian asabiah yang lebih besar, asabiah keindonesiaannya mungkin juga akan bisa melemah ya, karena kan asabiah kecil di dalam negara tersebut banyak konflik sehingga mungkin menimbulkan ketidaknyamanan atau ikatan asabiahnya terhadap negara, terhadap kelompok masyarakat menjadi lemah ya, bisa dibayangkan ya, maksudnya contohnya kayaknya kalian udah bisa membayangkan ya contoh konkretnya seperti apa. Saya kira ini udah banyak terjadi ya di masyarakat kita. Kemudian yang keempat, situasi kemakmuran, kemudian teknologi yang udah berkembang pesat itu ternyata tidak diiringi dengan Ibnu Khaldun itu bilangnya ya, gaya hidup yang baik ya. Jadi salah satu tanda melemahnya suatu kelompok masyarakat itu kalau sudah makmur biasanya dia akan lupa gitu ya. Orang kalau dia lahir dengan kondisi kesejahteraan yang kurang, kemudian dia menjadi kaya misalnya ya, kemudian lupa dengan Gusti Allah, dengan yang memberikan rezeki ya, maka dia akan bertindak di luar batas. Kata Ibnu Khaldun seperti itu. Ibnu Khaldun bilang dalam buku Muqaddimah ya, buku aslinya kitab Muqaddimah, biasanya dua bersaudara itu tangan itu akan menjulur. Salah satu tangan saudara kita itu akan menjulur atau tangan kita. Kalau saudara kita hartanya lebih banyak, lebih maju, lebih sukses, tangan orang lain untuk tangan kita mungkin akan menjulur. Maksudnya apa? Pengennya ngambil, ya, pengennya ngambil. Nah ini kadang jadi sumber konflik. Ya, kalau individu mungkin jadi konflik individu ya, atau kalau keluarga rebutan harta mungkin konflik keluarga. Tapi kalau tingkatan yang lebih besar, masyarakat, negara, ya kok dia kelompok tersebut lebih banyak punya resources ya, kok lebih banyak punya sumber daya ya, lebih banyak dapat kekayaan atau resources apapun ya, sumber daya akses, peluang politik ya, dan juga ekonomi, material, jabatan ya, dan sebagainya kok lebih banyak ya. Nah itu yang kadang-kadang memunculkan konflik. Ibnu Khaldun mengibaratkannya tangan saudaramu itu akan menjulur seperti itu. Konflik kepentingan ya, intinya pengen ini ya, pengen ngambil karena iri ya mungkin, atau merasa tidak adil dan sebagainya. Konflik kepentingan. Kemudian luxurious life ini diiringi lagi dengan karena gaya hidup pada suatu dinasti itu bermewah-mewah ya. Ada satu indikasi yang itu bisa mencerminkan kelompok itu atau suatu negara itu lemah ya. Kalau sudah materialistik ya, biasanya nanti akan memunculkan sifat yang negatif. Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai korupsi ya. Kita juga menyebutnya sebagai korupsi karena mungkin kita terlalu kepingin mendapatkan segala-galanya ya. Kita kemudian melegalkan berbagai macam cara ya pada waktu itu, mungkin dalam satu dinasti ya, karena mungkin kepingin gaya hidup mewah gitu ya, kepingin bisa eksis gitu ya dalam suatu dinasti, mereka
berfoya-foya, dan kadang sumber keuangan mereka biasanya sifatnya lebih ke keluarga ya, itu berasal dari korupsi ya, mengkorupsi uang dinasti ya, karena kan kadang kalau di dinasti itu sumber pendapatan biasanya dari upeti ya, upeti pajak ya, upeti rakyat itu kan itu nggak jelas ya kepemilikannya kan, kalau secara hukum demokrasi mungkin kurang jelas ya, upeti itu masuknya pendapatan negara atau pendapatan si raja kan gitu ya. Jadi memunculkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya, kalau itu tidak tertangani dengan baik, akan muncul yang namanya defisit negara. Kata Ibnu Khaldun seperti itu. Neraca keuangan suatu negara atau suatu dinasti atau suatu masyarakat itu nggak balance ya. Karena nggak balance, apa yang harus dilakukan oleh suatu masyarakat atau kelompok? Misalnya nih ya, Bu UI berumah tangga, karena Bu UI itu beli mobilnya banyak gitu ya, sepatunya 15 juta, nggak puas, beli lagi, nggak puas, beli lagi, tasnya branded banyak banget ya. Padahal pendapatan Bu UI gaji dosen cuma berapa sih ya? Cuma 4 juta aja kayaknya ya, sedikit ya. Nah ini kemudian memunculkan defisit kan gitu, neraca keuangan keluarga saya itu jadi tidak seimbang ya, karena tidak seimbang apa yang saya lakukan, bisa jadi korupsi, bisa jadi juga defisit, karena defisit kalau suatu kelompok atau suatu negara maka akan biasanya ya akan memaksimalkan pajak ya, memaksimalkan pajak, pendapatan dari pajak, nggak ada cara lain selain menambah sektor-sektor pajak di masyarakat yang tadinya pajaknya hanya apa misalnya pajak dinasti aja ya, pajak apa ya, pajak bumi dan bangunan nambah lagi gitu ya, pajak kacamata, pajak macam-macam ya, berbagai macam pajak. Kemudian bea cukai juga ditingkatkan ya, dan selain itu dinasti juga akan menambah hutang negara ya, akan menambah pendapatan dari hutang ya, karena mungkin nggak ada cara yang lain selain melakukan itu ya. Raja tidak punya pilihan yang lain selain hutang kepada dinasti yang lainnya. Nah, semakin bertambah hutang, semakin bertambah pajak meningkat, masyarakat tidak mampu untuk membayar itu, tidak mampu untuk menanggung itu, gitu ya. Maka kadang-kadang di berbagai macam pos-pos yang penting dalam suatu dinasti itu tidak diperhatikan ya, atau ada sesuatu yang kurang. Misalnya yang paling penting dalam suatu dinasti itu biasanya adalah militer ya. Ibnu Khaldun bilang bahwa suatu negara atau dinasti yang sifatnya hadoroh atau menetap biasanya itu akan menyewa tentara-tentara bayaran dari suku-suku di sekitar dinasti tersebut, suku-suku nomaden ya, jadi tentara bayaran. Kalau pendapatan negara kurang, kira-kira bagaimana kesejahteraan para tentara? Kurang juga ya. Persenjataan bagaimana? Kurang juga ya. Dinasti yang lain apa ya, senjata apa ya? Tombaknya bisa melesat 100 meter gitu. Kita baru tombaknya 5 meter gitu ya, misalnya, karena mungkin kualitas tombaknya itu berbeda. Jadi biasanya kualitas karena mungkin suplai keuangan untuk persenjataan di masa dinasti itu lebih banyak gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya udah kan lemah kan. Kalau lemah maka akan terjadi di fase kelima, ketika militernya lemah ya, tentara bayaran dalam suatu dinasti tidak diperhatikan kesejahteraannya, ya nggak mau kan gitu ya. Siapa yang mau mati demi suatu dinasti ya, demi suatu negara kalau nggak ada kompensasinya kan gitu ya. Nah, jadinya males kan ya. Negara menjadi lemah, militernya juga menjadi lemah, persenjataan lemah. Apa yang terjadi? Ya udah, kalau ada dinasti lain yang lebih kuat dan punya kesempatan untuk mengokupasi dinasti itu, ya udah caplok aja kan gitu, diserang. Serang, hancur, rajanya kan nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, militernya lemah, rajanya berfoya-foya. Ini konteksnya dinasti ya, selesai. Nah, selesai di situ
dinastinya. Nah, kemudian siklusnya itu ada di mana, Bu? Siklusnya itu ya ada ketika Asabiyah yang kuat itu mengalahkan Asabiyah yang kuat mengalahkan Asabiyah yang lemah. Dan di situ Asabiyah yang lemah membangun dinasti yang baru. Begitu. Seperti itu ya. Jadi boleh dipakai lagi. Dua ya. Bisa kan? Oh iya Bu ya. Sebenarnya isi kepala saya udah banyak sekali. Ternyata sebenarnya dari fase yang Ibu tampilkan tadi itu saya revisi. Jadinya bukan pemikiran sosiologi Islam klasik. Ternyata memang modern. Karena memang fase yang Ibu terapkan tadi sebenarnya kalau dilihat ditarik sampai detik ini pun sangat relevan. Betul. Ya, betul. Jadi ini kemudian yang terakhir ya. Bu, itu kan dinasti gitu ya. Apakah bisa untuk membaca masyarakat modern? Sangat bisa ya. Tadi Mbak moderator juga udah bilang seperti itu ya. Banyak contoh-contoh yang saya sebutkan di sini ya. Dan contoh-contoh itu tidak saya karang sendiri ya, tapi saya ambilkan dari artikel-artikel jurnal internasional yang terbit di luar gitu. Jadi kalau udah terbit di Scopus misalnya ya, itu berarti kan proses reviewnya udah bagus ya, melalui proses penelitian juga. Itu semuanya saya cantumkan di buku tersebut. Adik-adik mahasiswa bisa membacanya sendiri ya. Di sini saya nggak perlu mengulasnya secara lebih. Jadi kalau ditanyakan apakah masih relevan, ya saya kira di buku ini saya berargumen bahwa teori Ibnu Khaldun itu sampai detik ini menurut saya itu masih bisa untuk membaca kelompok-kelompok modern, entah itu partai politik, entah itu kelompok keagamaan, entah itu negara, ya entah itu kerajaan-kerajaan dinasti zaman masa lalu, ya bisa gitu ya. Mungkin bisa cek ya di Google Scholar ya. Bu I pernah menulis tentang Asabiyah dan teori siklus ini saya kontekskan dengan sosiologi sejarah, ya. Jatuh dan bangunnya kerajaan Demak, ya kayaknya itu sekitar tahun 2021 ya saya nulis itu ya, nanti bisa dicek. Itu juga bisa gitu ya menggunakan itu, jadi membaca pengalaman masa lalu gitu ya untuk kita jadikan sebagai pembelajaran atau hikmah untuk masa sekarang. Nah itu yang sebetulnya diharapkan oleh Ibnu Khaldun dari teorinya. Memang banyak sekali kritik terhadap Ibnu Khaldun ya, dan banyak juga yang bilang teori siklusnya Ibnu Khaldun ini sangat pesimistis sekali gitu ya. Kok tanda-tanda kayak gini kok emangnya selalu seperti itu tanda-tandanya gitu, dan apakah selalu jatuh? Maksudnya Ibnu Khaldun itu bukan akan automatically semua peradaban itu akan seperti itu, tapi maksud dia ketika mengeluarkan teori itu adalah supaya ini loh, masyarakat sekarang itu belajarlah dari masa lalu, bahwa kalau kalian ingin menjadi negara yang kuat, ingin menjadi kelompok yang kuat, menjadi masyarakat yang kuat, caranya seperti ini. Jangan kalau udah makmur ya jangan luxurious life, kalau sudah jadi raja jangan otokratik gitu ya. Terus kalau negara sedang gonjang-ganjing, lemah ekonominya ya gimana caranya gitu ya, tidak melakukan korupsi, tidak membebani masyarakat dengan banyak pajak ya, dan sebagainya, memperkuat militer. Nah itu tips mungkin ya bahasanya sekarang ya, tipsnya Ibnu Khaldun untuk masyarakat zaman sekarang ya, maksudnya itu ya. Karena kenapa Ibnu Khaldun ini menulis kitab Muqaddimah itu sebetulnya salah satunya bukan semata-mata hanya ingin mendeskripsikan sejarah sebagaimana para sejarawan itu menuliskan sejarah ya, tetapi lebih maju ya dibandingkan sekedar deskriptif. Jadi menganalisis mengapa suatu masyarakat itu bisa berubah ya, apa yang menyebabkan perubahannya, dan bagaimana masyarakat ke depan itu bisa belajar dari perubahan-perubahan tersebut. Seperti itu. Mungkin itu aja ya, sudah 1 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rame ya sekarang. Gimana? Sudah ada unek-unek yang ingin dipertanyakan? Tapi sebelum bertanya, saya dulu ya. Jadi kalau dalam teori di ilmu perpustakaan, karena saya basic ilmu perpustakaan sebagai pustakawan,
kami mengenal Ibnu Khaldun itu hanya ketika ada kaitannya dengan Baitul Hikmah. Karena iya betul, pada masa kejayaan Islam itu peradaban Islam itu sempat ada di titik keemasan, memiliki Baitul Hikmah, sehingga melahirkan orang-orang salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Karena memang peradaban Islam kan pernah berjaya, dan di situ ada banyak dinasti yang kemudian setelah ditelaah ternyata memang melewati fase yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Iya. Nah, yang saya herankan itu satu aja. Entah Bu I mau menjawab apa enggak, tapi saya jadi penasaran. Ini kan generasi kita Gen Z dan peradaban saat ini tentu sangat berbeda karena perbedaan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Dari buku yang Ibu tulis, ada nggak sih Bu keterkaitan atau ada yang bisa ditarik dari teori Ibnu Khaldun ini dalam kehidupan bernegara kita saat ini? Sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang lebih banyak memiliki, kalau asabiyah wadahnya, komunitasnya itu tidak selalu dalam bentuk real, tapi dalam bentuk digital atau media sosial saat ini. Nah kan kalau bahasa sekarang Ibu, kalau dulu nggak ada buzzer ya kan, sekarang ada buzzer. Jadi ada kelompok dalam bentuk real masyarakat, ada dalam bentuk digital. Nah kira-kira Ibu, kondisi kita saat ini itu ibaratkan di fase itu tuh berada di fase apa, dan apakah asabiyah kita ini masih bisa diselamatkan? Pertanyaan sulit sekali ya. Kalau ingin mengatakan apakah masyarakat kita itu asabiyahnya sekarang lemah atau kuat ya, tentu butuh penelitian ya Mbak ya. Butuh penelitian untuk mengukur seberapa kuat sih kohesi sosial atau group feelingnya Gen Z misalnya atau Gen Alpha ini terhadap negaranya, terhadap Indonesia, nasionalismenya atau patriotismenya seperti apa. Saya bingung ya menjawabnya seperti apa ya. Tapi adalah butuh penelitian terkait itu untuk mengukur apakah teman-teman sekarang ya, adik-adik sekarang, apakah negara kita itu sedang asabiyahnya sedang lemah atau kuat ya. Kalau saya mungkin, ini pribadi saya ya, mungkin kalau saya melihatnya lebih cenderung ada sisi kuatnya, ada sisi lemahnya juga mungkin gitu ya. Pada sisi tertentu jiwa nasionalisme itu kuat gitu ya, tapi pada sisi yang lain bisa juga ada yang lemah ya. Kadang-kadang asabiyah ini kalau dalam konteks zaman kontemporer sekarang ya, bisa lemah itu nggak hanya karena konflik of interest aja, tapi tadi yang disebutkan oleh Mbak Ega ya, digital ya, media digital itu juga bisa memunculkan disrupsi ya, disrupsi. Saya pernah menulis tentang teknologi dan masyarakat, perspektif makro sosiologi Ibnu Khaldun. Jadi bagaimana media sosial ya, teknologi itu bisa membuat asabiyah itu melemah kalau tidak diimbangi dengan hal-hal yang bisa menguatkan. Misalnya kalau kata Ibnu Khaldun, bagaimana menguatkan diri di zaman disrupsi seperti ini? Satu, karena Ibnu Khaldun itu adalah seorang muslim ya, maka ya dia nasihatnya ya kembalilah kepada agama kan gitu, berpegang teguh kepada agama. Kalau asabiyah keagamaan kita itu kuat, apapun agamanya ya, mau Kristen, Katolik, saya yakin teman-teman dari agama lain itu juga memiliki konsep group feeling sendiri juga gitu ya, untuk menguatkan Gen Z mereka itu di zaman disruption ya, di zaman disrupsi ini. Termasuk agama kita juga gitu ya, dalam agama Islam ya. Bagaimana sih tuntunan agama itu ketika kita bermedia sosial ya, etikanya seperti apa, kemudian apakah boleh kita menjadi buzzer gitu ya, etikanya seperti apa. Gak hanya etika di media sosial aja ya, kita dalam akademik kan juga
seperti itu juga disrupsi. Kalau kita tidak menguatkan sisi asabiyah kita dalam aspek agama, ya kita akan larut dalam disrupsi itu, Mbak. Bisa jadi misalnya kita jadi tidak mampu membedakan mana fakta, mana yang tidak fakta. Kan di media sosial kan semuanya bias, ya. Iya, Kadang-kadang bias. Nggak tahu yang komen dalam suatu postingan di kompas.com misalnya gitu ya, kok banyak yang menyerang pemerintah ya, ini siapa ya, yang kan kita nggak ngerti juga apakah ini beneran orang masyarakat asli kita atau orang betulan, akun betulan atau buzzer, atau dengan kalau kita ada di fase mana, fase yang mana Mbak, menurut Mbak Ega, simpulkan sendiri. Yang jelas semoga bukan di fase terakhir. Bukan di fase yang terakhir ya. Mungkin fase 4 mungkin ya. Fase 4 atau fase 3. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya buka untuk termin pertanyaan. Termin pertama ada 2 orang, mungkin 2 orang dulu. Banyak sekali. 2 orang dulu. Mungkin masnya yang depan sama mbaknya ya. Oke, yang lainnya saya simpul dulu. Silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama saya bertanya terkait seberapa besar pengaruh siklus peradaban Eropa itu terhadap situasi dan negara kita saat ini. Ya, Mau dijawab dulu atau ditampung dua ya? ditampung dulu aja ya. Selanjutnya mbaknya boleh dikasihkan atau masih ada lagi? Oh, Udah. biar kelihatan mbak cantiknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya bertanya. Yang ini. Saya ingin bertanya. Ibu kan sebelumnya udah ada buku Ibnu Khaldun. Nah, apa perbedaannya buku yang sekarang ini sama yang sebelumnya? Gitu aja. Sama, ini sama. Sama yang sebelumnya. Sama. 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 Ternyata buku yang sama. Ini. Ada pertanyaan lagi Ada nggak lagi nih? nggak? Ada. Iya. Oh iya. Silakan tadi. Kalau enggak masnya. Tadi yang Mas Sasuke tadi yang mana sih? Oh beda ya. Oh iya, silakan Mas berdiri Mas. Saya kira Mas Sasuke yang ini, ternyata bukan. Oh iya, silakan. Iya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan. Waduh, banyak Bu. Biar dia Karena ini berangkat dari ketidaksetujuan, bukan tidak setuju ya, Iya. lebih ke saya agak skeptis sebenarnya dengan teori Asobia. Alhamdulillah saya khatam Mukadimah, tapi yang ini belum selesai dibaca. Karena begini, Ibnu Khaldun itu kan menempatkan konteks sosial itu pada masyarakat Arab Islam di akhir kejayaan Islam. Betul. Sehingga budaya dan apa yang dimaksud dengan dinasti itu tentu sangat identik dengan masyarakat Muslim. Gitu. betul. Kalau kita menarik realitas tersebut hari ini, masyarakat yang demokrat, yang cenderung lebih demokratis itu kan tentu lebih kosmopolit seperti itu. Apalagi Indonesia itu punya banyak sekali apa yang mungkin secara antropologis kita sebut masyarakat adat, dan tentu asobian mereka itu lebih kuat. Tetapi kenapa sampai hari ini mereka justru lebih banyak menderita dan kalah oleh dominasi nation state modern seperti itu. Dan jadi itu memunculkan pertanyaan yang pertama, apakah dominasi ya yang kita pahami di dalam sosiologi modern, mulai dari Ramsky, kemudian Althusser sampai ke Bourdieu, itu juga bagian atau bentuk dari Asobia. Dan yang kedua, karena ini jarang saya temukan dan belum saya temukan, apa sebenarnya pengertian kekuasaan dari Ibnu Khaldun itu? Seperti itu.
Terima kasih. Ya. Oke, berarti ada 3 ya Bu tadi? Oh, iya. Satu dari Mas Dewa ya? Iya, yang siapa? Dewa enggak sih? Oh iya, Mas Dewa. Yang satunya, yang Masnya tadi ada 2 pertanyaan. Monggo langsung Oke, dijawab. ya. Molok. Oke. Mahasiswanya kritis-kritis ya Bu? Saya suka melihatnya. Wah, itu di kelas tuh mereka lebih kritis ya. Oh iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Bagaimana jika teorinya Ibnu Khaldun ini, teori siklus ini diterapkan dalam konteks masyarakat yang sekarang ya? Gitu. Iya, Dewa ya. Iya, seperti tadi yang Bu Ui sampaikan ya, bahwa menurut saya gitu ya, menurut saya teori ini sebetulnya udah cukup kontekstual untuk membaca secara makro ya, secara umum, secara general kondisi sosial, politik, ekonomi dan keagamaan di negara kita ya, di Indonesia, di masyarakat kita. Cuman mungkin ada beberapa aspek dari fase-fase tersebut yang tidak bisa diterapkan secara saklek begitu ya, karena teori apapun ya dalam sosiologi biasanya penerapannya itu tidak selalu technical saklek gitu ya. Misalnya teori fungsional misalnya berarti harus melalui ini dulu, melalui itu dulu, atau misalnya teori siklus ini berarti harus fase 1 dulu, harus fase 2 dulu gitu ya. Tidak sesaklek itu gitu ya, tetapi secara umum, secara general sangat bisa untuk membaca situasi masyarakat yang sekarang. Misalnya tentang asabiyah gitu ya, tentang asabiyah di sini mungkin asabiyah yang lebih luas ya. Kalau konteksnya negara berarti kan nasionalisme ya, patriotisme ya. Kemudian dalam konteks politik ya, saya kira ini juga cukup kontekstual, banyak yang kita bisa membaca sekarang ya, bagaimana kontestasi antar kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat kita ya, atau partai politik misalnya ya. Terus kemudian di fase keempat ini juga bisa kita gunakan untuk membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Banyak kasus korupsi ya yang terjadi di masyarakat kita ya, banyak yang terungkap, mungkin juga banyak juga yang nggak terungkap ya, atau bisa juga kita melihatnya dari sistem pajak begitu ya, begitu besar jumlah pajak yang harus kita bayar ya, tapi alhamdulillah kita masih cukup kuat ya, untuk membayar pajak gitu ya. Kemudian isu ini ya, nggak berani ngomong karena ini bukan bidang saya ya secara ekonomi, apakah kita defisit atau enggak saya nggak berani ngomong ya. Tapi banyak beredar ya fenomena atau isu-isu yang beredar di sosial media, misalnya cadangan keuangan negara kita gitu ya, mungkin yang semakin katanya semakin menipis gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya kurs kita ya udah berapa, 17.900 ya kalau nggak salah, itu udah tinggi banget gitu ya. Kemudian hutang kita yang berapa triliun, berapa ratus triliun itu ya, dengan bunganya yang berapa ratus triliun juga, itu juga bisa gitu ya untuk membaca situasi ekonomi politik di negara kita. Tapi apakah kemudian itu berarti kita sedang menuju kehancuran? Tidak juga gitu ya, mungkin tidak juga ya. Saya mungkin menulis Ibnu Khaldun, tapi saya juga kritis ya, artinya ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita terapkan gitu ya, atau perlu kita kritisi dari teorinya. Seperti tadi kata Ibnu Khaldun bahwa sejarah itu apa yang dia tampilkan sebagai teori siklus ini adalah untuk pembelajaran. Jadi kalau misalnya saat ini kita menghadapi situasi kok mirip ya dengan yang disampaikan Ibnu Khaldun, berarti apa yang harus kita lakukan? Kan berarti memperbaiki diri kita sendiri kan, begitu ya, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki kelompok kita kan begitu. Agar jangan sampai ya
beberapa ciri-ciri yang muncul dalam teori ini itu bisa melemahkan negara kita, bisa melemahkan masyarakat kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi ya Mas Dewo itu cukup kontekstual ya, bisa untuk dibaca, cuman tidak secara rigid ya, maksud saya tidak sesaklek harus fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase kelima. Itu secara umum bisa untuk membaca itu, gitu ya Dewo ya. Oke. Kemudian apa? Polarisasi. Secara politik. Yang dimana Islam dan sahabat biaya itu lalu ada kecenderungan lebih besar untuk mengalahkan satu kelompok. Iya. Jadi contohnya ada polarisasi netizen terkait pilihan dan Kubu politik. kelompok Iya. dan pemilihan kembali. Betul. Di situ sudah dituliskan I'm not zero to matter I'm zero to matter dan sebagainya. Dan itu sering diperdebatkan terus, apalagi soal kondisi dan situasi negara saat ini yang dimana ada pelemahan di nilai tukar dolar ke rupiah, terus juga ada utang Indonesia yang semakin meluas, gitu ya. Yang masih banyak yang perlu saya katakan, tapi cukup sampai situ aja. Iya. Dan ada juga satu kelompok yang menyebut kalau yang mencaci, yang mengkritik sambil mencaci, maki, menghina-hina, itu disebut juga sebagai pembunuhan sakit hati. Pembunuhan itu apa? Kaum sakit hati 2024. Jadi masuk dengan kaum sakit hati 2024 ini adalah para pemilih satu kelompok, satu yang adalah pemilihan tahun kemarin. Dan itu sering sampai kapan, sampai 2029. Iya. Terima kasih ya sudah menambahkan, betul, polarisasi politik, polarisasi kelompok keagamaan. Keren ya Dewa ya. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut aja ya Mbak ya. Tadi pertanyaan Mbak Mawar ya, apakah bukunya sama kok? Ibnu Khaldun baru nulis satu ini aja. Itu artikel ada, mungkin yang dimaksud artikel ya. Artikel memang ada beberapa, ada mungkin 3 atau 4 gitu. Nanti cari aja. Bedanya kalau yang di sebelumnya ya, kalau di artikel biasanya saya pakai case study, kalau ini teoretik aja. Teoretik. Oke. Terus Mas siapa ini tadi, Adit ya. Sebetulnya gini Mas Adit, kalau Ibnu Khaldun itu ada beberapa kata kunci untuk memahami teorinya Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah asabiyah, kemudian yang kedua adalah masyarakat badawah dan hadoro, ya, menetap dan nomaden. Kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah mulk ya. Cuman tadi tidak saya sampaikan ya. Di buku ini sudah banyak penjabaran tentang mulk ya, atau kedaulatan atau kekuasaan seperti yang tadi ditanyakan oleh Adit. Nah, gimana sih konsep mulk itu atau kekuasaan? Kalau beberapa penulis ya, saya lupa, Franz Rosenthal atau Syed Farid Alatas, saya lupa ya, itu mengatakan bahwa mulk itu lebih kepada royal authority, nah, atau kewibawaannya. Kewibawaan siapa? Kewibawaan seorang pemimpin. Jadi ketika dalam suatu masyarakat ada banyak kelompok yang berbeda-beda, di Indonesia misalnya ada indigenous community, ada kelompok-kelompok adat yang sering terpinggirkan ya. Padahal harusnya kalau pakai teori Ibnu Khaldun, suku-suku itu
kuat kan ya, tapi ternyata ya bisa diintervensi gitu ya. Ternyata justru memunculkan konflik juga, berpotensi memunculkan konflik ya, konflik antar etnis ya. Di Indonesia konflik antar etnis terjadi yang cukup besar di mana ya? Sampit ya. Itu juga kalau kita membaca beberapa literatur ya yang meneliti tentang konflik sampit itu lebih banyak mungkin karena bukan faktor keagamaan ya, tapi faktor ekonomi dan politiknya. Nah, peran mulk itu ada di situ, gitu ya, untuk mengatur atau memberikan memberikan stabilitas di antara berbagai macam kelompok-kelompok yang ada dalam suatu negara. Wibawanya seorang pemimpin, kata Ibnu Khaldun, itu bisa membuat kelompok-kelompok yang punya asabiah berbeda-beda ini ya bisa menyatu. Jadi bergantung kepada pemimpinnya. Kok ternyata masyarakat adat bisa ya diintervensi, kok ternyata tidak cukup mampu ya, punya akses, punya power untuk bisa menyuarakan kepentingannya, yang keperluan dirinya ya, bukan kepentingannya, kebutuhan dirinya. Kok bisa ya seperti itu? Kalau kita membaca dengan menggunakan Ibnu Khaldun ya, berarti kekuasaan, kewibawaan atau mulk, royal authority ini tidak berjalan dengan baik dalam suatu negara tersebut. Bisa jadi gitu ya. Kewibawaan seorang pemimpin itu tidak cukup kuat gitu ya untuk bisa menyatukan berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, atau tidak cukup kuat juga gitu ya karena berbagai macam kelemahan yang ada dalam diri seorang pemimpin ya untuk bisa mensejahterakan suatu kelompok tertentu atau mensejahterakan masyarakat secara umum ya, atau mensejahterakan indigenous community. Gimana sih supaya teman-teman komunitas adat ini bisa punya akses yang lebih besar terhadap ekonomi misalnya ya, sehingga mereka bisa memberdayakan kelompoknya ya. Kadang-kadang memang kewibawaan itu kalau tidak dilakukan dengan baik ya, tidak muncul dalam diri seorang pemimpin, akan sulit untuk melakukan intervensi kebijakan karena mungkin di bawah ya itu ada banyak sekali konflik of interest, bisa jadi ya, bisa jadi juga ada perpecahan di dalamnya, polarisasi karena asabiahnya kan sendiri-sendiri ya kelompok-kelompok itu ya. Jadi semakin sulit bagi kewibawaan seorang pemimpin untuk menggayuh gitu. Itu sih kalau misalnya ini nggak cukup terkait dengan asabiah, ini banyak yang nggak relevan ya, mungkin pada konteks-konteks tertentu ada juga sih yang nggak relevan ya untuk kita terapkan. Tidak semua dalam kehidupan masyarakat bisa relate gitu. Ada tanggapan nggak? Ada feedback? Ada tanggapan, Mas Adit? Gimana? Sepertinya kepalanya berisik ya, Bu. Banyak pertanyaan yang dia sampaikan. Pinter ya. Karena saya pribadi itu lebih setuju definisi kekuasaan dulu, hukum itu. Karena kekuasaan itu ya alatnya adalah pengetahuan. Dari situlah kemudian sosial kontrol terbentuk. Dan saya cukup ahli terhadap kekuasaan dalam pengertian sosiologi modern ini untuk menjaga satu kohesi sosial dan sebagainya. Saya tidak percaya. Sehingga satu pertanyaan yang muncul lagi adalah sebenarnya kekuatan asobian itu apakah legal servicemen atau justru terletak pada anggota masyarakat? Yang pertama adalah apa yang menjadi sumber ikatan itu. Kalau Ibnu Khaldun bilang nasab, hubungan darah, kekerabatan, atau istilah antropologinya kekerabatan ya, hubungan kekerabatan itu adalah paling mendasar, ikatan asabiah paling mendasar yang bisa menguatkan suatu kelompok.
Ibnu Khaldun bilang, ini konteksnya sangat zaman jadul ya. Suku-suku itu kenapa mereka itu kuat di padang pasir? Suku padang pasir kata Ibnu Khaldun adalah suku yang paling kuat dibandingkan suku-suku yang ada di pegunungan. Kenapa? Karena di padang pasir itu suku itu lebih banyak tantangannya, gitu ya, lebih banyak tantangannya. Kata Ibnu Khaldun, semakin kuat tantangan hidup kita, semakin kuat kita seperti itu ya. Nah, mereka itu cara untuk menghadapi kelompok-kelompok lain itu dengan ikatan kekerabatan yang bisa berkorban untuk suatu kelompok itu biasanya hanya saudaranya, kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agama. Kata Ibnu Khaldun seperti itu. Memang dia itu Muslim ya. Jadi segala sesuatu itu dia kontekskan dengan Muslim, agama Islam. Ikatan agama. Sense of agama itu bisa menjadi sesuatu yang menyatukan, ya, sesuatu yang menguatkan asabiyah. Misalnya, kenapa sih di Palestina itu kan sedang diserang oleh Israel, ada agresi dari Israel. Kenapa kok Indonesia ikut-ikutan? Kan itu bukan wilayah kita, bukan urusan kita. Bahkan sekarang mungkin negara-negara Barat juga ikut protes kan ya. Apa sih yang menyebabkan itu? Kalau orang Muslim, ya karena mereka adalah saudara kita. Gitu ya. Itu contoh mudahnya seperti itu. Memang agak sangat. Makanya di beberapa buku itu ada yang menerjemahkan fanatisme ya. Buku saya tidak sepakat ya. Beberapa buku menerjemahkan asabiyah itu sebagai fanatisme, padahal sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun. Kemudian yang ketiga, ekonomi, material ownership. Ya, jadi yang bisa menguatkan suatu kelompok itu adalah ikatan ekonomi. Ya, semakin besar peran seorang pemimpin kelompok untuk menguatkan ekonomi anggotanya, itu biasanya asabiyahnya akan semakin kuat, kata dia seperti itu. Kenapa? Sentral dari suatu kelompok, kekuatan asabiyah suatu kelompok itu adalah ada pada pemimpinnya. Itu kata Ibnu Khaldun. Misalnya dalam konteks material ownership ya, suku atau masyarakat nomaden itu biasanya sangat bergantung kepada pemimpin sukunya, ya, baik itu dalam urusan keagamaan maupun urusan ekonomi. Kalau mereka nggak punya uang, datangnya kepada pemimpin sukunya. Kalau mereka kesulitan apa gitu ya, datangnya yang menjadi problem solver adalah pemimpin tersebut. Kalau mereka nggak tahu agama, ingin mentafsirkan atau ingin bertanya tentang suatu urusan agama, datangnya kepada si pemimpin tersebut. Karena Syekh Farid Al-Atas mengatakan bahwa pemimpin dalam suatu kelompok badawah, kata Ibnu Khaldun, itu adalah biasanya wali atau sain atau pemimpin agama. Seseorang yang tidak hanya punya kapasitas kepemimpinan aja, nggak hanya sekedar manajemen organisasional aja gitu Mas Adit, tapi juga dia punya agama yang bagus, pemahaman keagamaan yang bagus, ya. Sehingga orang itu gitu ya punya anggota dalam suatu kelompok itu punya rasa segan gitu ya. Berarti kalau teorinya Weber itu namanya karisma ya, karisma. Orang pesantren, teman-teman pesantren ya kiai kan gitu ya. Itu punya, kan kalau kiai itu kalau di masyarakat pedesaan masih jadi sentral ya, jadi sentral. Jadi begitu Mas Adit. Sentral dari suatu asabiyah atau kelompok supaya asabiyahnya kuat itu adalah pada pemimpinnya. Itu interpretasi saya ya, tapi mungkin interpretasi yang lain bisa jadi berbeda-beda. Kalau Foucault memang lebih ke relasi kuasa ya, jadi ke konflik ya. Jadi membaca bagaimana suatu tindakan politik seorang pemimpin itu secara kritis kan gitu ya. Kalau Ibnu Khaldun karena dia konteksnya adalah masyarakat muslim ya, biasanya dia lebih kecenderungannya ke pemimpinnya, pemimpin keagamaan. Khalifah gitu ya. Nggak tahu ya. Bukan khalifah secara definitif dia adalah seorang khalifah gitu, enggak ya? Iya, iya. Pemimpin aja ya, gitu ya, pemimpin agama leader. Gitu Mas Adit? Leader. Oke, sepertinya masih mungkin kalau dikasih waktu lebih dia ingin diskusi yang lebih ya, tapi mungkin nanti bisa di lain kesempatan ya udah ya. Karena kita terbalas dengan waktu. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya.
sebenarnya mahasiswa yang kritis-kritis seperti ini yang kita butuhkan untuk solusi masa depan ya Bu, karena memang arah bangsa dan negara kita ditentukan oleh anak-anak muda ini ya Bu. Amin, amin. Baik, mungkin kesimpulan ringan yang bisa saya ambil dari buku Ibnu Khaldun ini, Bu Uwi bukan sekedar mengajak kita untuk romantisasi sejarah melalui teori sosiologi saja, melainkan alat refleksi kritis ya Bu. Jadi wajar ketika tadi ada mahasiswa ibu yang mencoba mengkomparkan dengan teori yang lain. Memang justru yang dibutuhkan di sini supaya kita tidak hanya melihat dari teori yang Ibnu Khaldun yang ibu tulis saja, tapi bisa menjadi refleksi kritis agar kita bisa menjaga solidaritas sosial, mempertahankan kejayaan peradaban dari umum seperti itu. Terima kasih banyak Bu Uwi atas ilmunya. Kami tunggu karya-karya berikutnya supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi ya Bu. Baik, boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Wah, dapat banyak teman-teman. Saya ingin bertanya sama Mbak, gimana Bu Uwi kalau ngajar di kelas ya? Seru Mbak. Oke, saya nggak akan pantun untuk penutup, tapi penutup kali ini akan diberikan closing statement dari Bu Uwi. Silakan. Aduh, closing statementnya apa ya? Apa? Ya tadi mungkin ya refleksi diri ya, kita itu mungkin Ibnu Khaldun ini juga bisa kita jadikan bahan untuk merefleksi kehidupan diri pribadi kita ya, apa yang terjadi pada masa lalu kita ya, baik itu hal yang positif maupun yang negatif, itu kita gunakan untuk mengevaluasi, merefleksi perjalanan kita dan menjadikan kita itu tidak semakin loyo gitu ya, tapi semakin bersemangat gitu ya. Mungkin itu aja sih ya. Oke, teman-teman. Jadi jadikan masa lalu kita untuk membuat masa depan kita lebih baik. Intinya seperti itu. Terima kasih. Saya Lucia Diana, mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.